Bapak Ibu sekalian, ruangannya cukup terang ya? Ya. Cukup? Cukup. Untuk pendingin udara, oke? Terlalu dingin atau kurang dingin? Terlalu dingin, cukup. Ya, untuk sebelah kiri nanti ada toilet pria dan wanita, juga ada musola sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan itu nanti ada exit emergency, dan kemudian ada tangga untuk naik dan turun. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk lokasi pembelajaran kita di ruang ini? Tidak ada. Baik. Dibuka Bu. Masih ingat dengan bentar. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian lihat gambar yang di sebelah kiri, itu ada pakaian adat apa ya kira-kira yang saya kenakan? Kira-kira Lampung. Hah? Padang? Lampung ya. Ya, ini adalah salah satu dari pakaian adat Lampung yang beda gitu. Jadi ini dari pesisir. Kalau yang biasanya itu panjang, ini pesisir, gitu ya. Ya, sebelumnya kita belajar tentang berbagai macam adat pengantin. Ya, masih ingat ya, teman-teman semuanya? Baik. Ya. Judul dari pelatihan kita pada hari ini adalah, ini meeting pertama ya teman-teman semuanya. Meeting pertama, jadi kita akan belajar teori, karena prakteknya nanti kita akan laksanakan di minggu-minggu berikutnya. Judul dari pelatihan kita pada hari ini adalah cara memilih alat, perlengkapan, dan bahan rias pengantin. Unit kompetensinya menata alat, perlengkapan, dan bahan rias pengantin. Kode unit E96118002001. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah selesai mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat menjelaskan cara memilih alat, perlengkapan, dan bahan rias pengantin dengan menerapkan metode 4P sesuai SOP Lembaga Pelatihan House of Learning di mana Bapak Ibu sedang berlatih pada saat ini. Kemudian untuk manfaat pembelajarannya, peserta mampu mengaplikasikan cara memilih alat, perlengkapan, dan bahan rias pengantin dengan menerapkan metode 4P sesuai SOP di tempat kerja masing-masing. Sana. Ya. Di rootnya. Kita langsung masuk ke materi ya. Para peserta pelatihan yang luar biasa, make up artis dan rias pengantin pada saat ini adalah profesi yang sangat digemari dan sedang naik daun seperti ulat lah ya, baik pria maupun wanita. Jadi tidak masalah kalau pada saat ini peserta pelatihan ada yang pria dan wanita. Dan penghasilan dari kegiatan ini, dari kegiatan makeover ini sangatlah fantastis. Ya, contohnya saja di lembaga saya, di salon saya, kalau untuk make up panitia biasa dengan alat dan juga bahan makeup yang biasa itu minimal 200.000. Tapi jika menggunakan peralatan dan juga alat yang supreme itu bisa 400 sampai 500.000 per orang. Seperti itu. Ya, tetapi ya benar-benar harus mempersiapkan diri mulai dari keahlian makeup yang harus selalu up to date. Selalu up to date. Kalau sekarang yang lagi tren itu yang flawless. Kita makeup tapi tidak seperti makeup flawless. Dan juga pemilihan alat kelengkapan dan bahan rias pengantinnya yang pada saat ini menjadi topik kita. Ya. Baik, para peserta pelatihan yang luar biasa, alat makeup penting untuk dipersiapkan. Jadi pada meeting pertama ini saya akan memperkenalkan peralatan makeup ya, yang nanti
para peserta pelatihan harus beli dibawa ke dalam kelas untuk meeting-meeting berikutnya untuk kelas praktek. Jadi pada saat ini saya hanya menjelaskan dulu peralatan apa saja nanti yang harus kita persiapkan dan apa fungsi dan kegunaannya. Yang pertama, ini adalah contoh kuas. Jadi kuas itu bermacam-macam ya. Misal, saya kasih contoh ini kuas untuk shading. Contoh kuas untuk shading. Warnanya bisa boleh macam-macam untuk kuasnya, tapi untuk lebih mempermudah mengingatkan kita yang mana kuas shading, ditulis di sini. Kemudian di lab supaya kita yang masih belajar itu nggak campur-campur nanti kuasnya. Karena kalau kuas untuk shading itu nggak boleh nanti dipakai untuk eyeshadow dan lain sebagainya. Jadi kuasnya itu fungsinya masing-masing. Ini untuk blush on contohnya. Jadi kalau untuk blush on ya untuk blush on saja. Nggak boleh untuk shading. Karena warnanya nanti akan blended dan tidak mengeluarkan aura yang sebenarnya, fungsi yang sebenarnya. Kemudian contohnya ini adalah kuas lipstick. Nah, bayangkan ya, kalau kuas lipstick kita pakai untuk eyeshadow. Oh, what happened? Jadi memang harus punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, ini kita kenalkan pada diri. Ini untuk Alis, sisir alis. Ya, ada minimal itu 24 beras yang harus kita miliki. Kemudian yang berikutnya ada spong atau beauty blender. Ya, saya hanya bawa satu, tapi sebenarnya banyak macamnya ya. Ya, beauty blender ini kalau kita menggunakan foundation, ini dipakai untuk meratakannya. Jadi ke seluruh wajah kemudian diratakan. Beauty blender. Yang berikutnya ada primer and foundation. Oke, para peserta pelatihan yang luar biasa, ada bermacam-macam beauty primer dan foundation ya. Kalau ini biasa dipakai untuk pengantin, jadi memang harganya benar-benar supreme. Kualitasnya harus benar-benar supreme. Ketika kita memilih peralatan dan alat, kita harus tahu kita tuh mau makeup siapa nih, customer kita itu maunya bagaimana. Apakah lasting for 24 hours atau hanya 12 hours saja, 12 jam saja. Jadi kalau hanya 12 jam kita juga bisa pilih yang tidak terlalu kental ya. Dan juga melihat dari jenis kulit dan keadaan tekstur dari customer tersebut. Nah, ini contoh dari primer dan foundation. Ini saya pakai untuk rias pengantin. Yang ini bisa dimixing dengan basicnya. Kalau untuk panitia dan lain-lain kita cukup pakai ini saja. Itu bisa sampai 12 jam. Baik, kita lanjutkan lagi. Bedak. Iya, bedak ya. Udah tahu ya bedak ya? Tahu. Ada yang nggak tahu bedak nih? Hah? Tahu. Yang cowok-cowok ya. Jadi bedak itu ada dua macam. Yang pertama ini bedak tabur. Nah, bedak tabur fungsinya untuk merekatkan foundation. Jadi foundationnya tuh nggak lari. Jadi awet selama 24 jam. Ini adalah bedak tabur. Jadi dia benar-benar seperti tepung ya. Nanti kalau teman-teman pelatihan beli, itu ada dua macam bedak. Harus ada dua macam. Karena kalau yang untuk bedak tabur itu dipakai setelah foundation. Kemudian setelah menggunakan foundation dan bedak tabur, kita harus juga nanti beli bedak padat. Fungsinya untuk apa ini? Kalau seperti rumah itu pagernya, jadi nggak lari-lari apa yang sudah kita lukis di wajah customer itu. Nah ini adalah bentuk, saya jelaskan ini adalah bentuk dari bedak padat. Macam-macam mereknya bisa. Kebetulan ini saya pakai yang fiksi. Kemudian yang berikutnya ada eyeliner. Eyebrow kit. Eyebrow kit berarti semua peralatan untuk buat alis. Nah, seperti pensil alis, ya kuas alis. Tadi kuasnya ada macam-macam. Jadi ini juga termasuk dengan eyebrow kit. Jadi satu paket. Yang berikutnya yang harus
kalian siapkan ya adalah eyeshadow palette. Ini sekarang yang lagi up to date yang Korean style nih, dimana aura kita itu benar-benar natural. So kita nggak pakai colorful. Look, ini benar-benar soft. Ini adalah contoh dari eyeshadow palette. Bisa macam-macam, tapi kalau sekarang yang lagi up to date adalah yang Korean. Ini Bapak Ibu bisa pilih nanti ya. Ini warnanya bisa macam-macam juga. Kemudian yang berikutnya ada eyeliner. Eyeliner fungsinya untuk mempertegas mata. Jadi ada yang sudah pakai eyeliner di sini? Udah pintar ya semua ya. Nanti di next meeting kita akan belajar bagaimana penggunaan eyeliner. Kalau sekarang saya hanya menjelaskan dulu fungsi dan kegunaan alatnya ya. Oke, jadi bentuknya cairan ya. Eyeliner itu berbentuk cairan. Oke. Berikutnya maskara. Ini favorit banget maskara. Maskara itu juga sebenarnya basically ada dua macam. Yang pertama dia waterproof, benar-benar waterproof. Dimana kalau setelah habis sholat, habis cuci muka itu nggak lepas dan tidak bleber kemana-mana. Yang pertama itu waterproof. Yang kedua benar-benar mempertebal bulu mata. Jadi bulu matanya nggak perlu ditambah dengan yang palsu lagi. Ini benar-benar tebal dan semakin tinggi ya. Berikutnya ada blush on ya. Blush on ini untuk mempermanis tulang pipi. Tulang pipi kalau misalnya kena apa lampu gitu dia bersinar ya. Dan kita kelihatan lebih fresh setelah menggunakan shading. Jadi shading kemudian blush on. Yang terakhir adalah highlighter. Highlighter ini seperti yang saya pakai di hidung. Yang mau hidungnya lebih mancung atau nanti customer kita perlu lebih kelihatan mancung, kita pakai highlighter. Ini highlighter saya yang sederhana. Saya belum bawa yang satu paket karena lumayan untuk bawanya. Nah seperti ini. Nanti pakai kuasnya untuk ditaruh di hidung. Coba kasih hidungnya kelihatan lebih mancung. Baik. Itu adalah 10 bahan dan alat yang wajib kalian beli nanti untuk praktek di kelas-kelas kita berikutnya ya. Ya, nah ini contohnya. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Makeover saya persis sama dengan itu, ini ya. Ya, juga kuasnya itu ada macam-macam, ada 24 macam. Baik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Mulai dari penggunaan kuas tadi, misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Penggunaan kuas, apakah sudah jelas dengan 24 functionnya? Dan juga untuk bedak tabur dan bedak padat tadi dengan masing-masing functionnya. Ada pertanyaan silakan. Baik Bu, taruh di situ. Pesona 888. Kita kan masih biasa ya. Pesona 888. Kosmetik, apalagi beli alat ya. Username pesona gede Kami ini yang baru belajar. Aku kamar sih. Berapa lama Bu bisa paham? Pesona. Untuk berapa jam ya? Berapa jam? Kapital pesona. Dalam materi Kapital Bu. bisa paham untuk beli alat-alat yang digunakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelatihan ini untuk benar-benar bisa kita memahami fungsi dan kegunaan alat tadi yang 10 tadi? Ya sebenarnya kalau peralatan itu sudah kita miliki itu jauh lebih mudah Ibu ya. Untuk lebih memahaminya saya kira kalau saya sendiri secara pribadi 1 minggu cukup. Tapi mungkin untuk fungsinya kita lebih bisa menempelkan fungsinya di sini juga. Jadi lebih mempermudah, kita nggak salah ambil. Ketika kita mau pakai shading kan untuk wajah yang cabi gitu, seperti Doraemon. Kita mau bikin Doraemon itu lebih langsing, wajahnya lebih tirus. Nah, kita kan pakai shading nih. Kuas shadingnya biar nggak kecampur dengan yang lain ditulis. Itu sih lebih mempermudah. Gitu. Kalau untuk benar-benar paham,
ke diri sendiri itu 1 minggu kalau buat saya. Begitu. Yang mungkin nanti lebih dalamnya itu tentang fungsi dari maskara, kemudian bedak tadi. Karena bedak itu juga ada macam-macam. Jadi lebih baik dipersiapkan dulu 10 alat dan bahan yang saya sebutkan tadi, dimiliki dulu, dibeli dulu begitu ya. Karena nanti berikutnya kita akan belajar makeup 3 macam makeup yang sudah dijelaskan di awal. Pengantin Barat, Sunda dan Jawa. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Baik. Supaya orang-orang tua Indonesia Ya. kelihatannya fresh kayak artis Korea itu, ada rekomendasi bedak atau lotion apa yang harganya ekonomis tapi aman? Siap. Ada nggak, Bu? Ya. Jadi pertanyaannya rekomendasi bahan dan alat apa gitu ya yang bisa bikin kinclong gitu ya. Pertama, kondisi kulitnya disesuaikan dulu. Jadi kalau memang kondisi kulitnya udah sehat dan memang tidak ada alergi, karena nggak semua bahan dan alat itu cocok untuk semua jenis kulit juga, Mas. Iya. Jadi kalau untuk bikin kinclong, tadi kalau kita pakai highlighter itu langsung kinclong loh. Mau dicoba? Highlighter itu langsung bikin kita kinclong. Dan kalau mau flawless jangan pakai warna-warna yang colorful. Gitu. Jadi jangan pakai warna yang colorful, itu benar-benar flawless dan bersinar gitu. Yang colorfulnya apa? Pakaian kita apa? No. Colorful itu maksudnya seperti ini. Ya. Untuk eyeshadow dan lain-lain itu pakai warna yang natural, Mas. Gitu. Ya seperti coklat, terus abu-abu, gold, dark brown, begitu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya bisa simpulkan, setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta pelatihan dapat menjelaskan cara memilih alat, perlengkapan dan bahan rias pengantin dengan menerapkan metode 4P sesuai SOP Lembaga Pelatihan House of Learning. Baik, kita masuk ke evaluasi ya, para peserta sekalian. Saya ada beberapa pertanyaan di dalam shape yang akan saya bagikan. Jadi ini saya bagi ada pilihan ganda dan melengkapi. Jadi ada yang perlu kalian lengkapi ya. Ya. Baik, ini saya bagi. Silakan dikerjakan. Ada 2 pertanyaan pilihan ganda dan 3 pertanyaan melengkapi. Ya, sudah? Baik, saya ambil kembali. Nanti saya koreksi dan saya akan kembalikan ke kalian semua lagi. Baik. Untuk tugas tambahan berikutnya, ya ini nanti dikerjakan. Buatlah rangkuman tentang mengidentifikasi adat budaya pengantin. Tugas dikumpul 1 minggu dari sekarang di pertemuan berikutnya. Jadi ini sebenarnya adalah bahan materi untuk berikutnya dan ini adalah tugas kalian untuk membuat rangkuman. Dikumpul 1 minggu dari sekarang di pertemuan berikutnya. Ya. Flawless ya. Flawless. Itu Flawless. seperti tidak dandan tapi sebenarnya itu full banget, mulai dari foundation sampai semuanya. Ya. Saya ada quote, cantik berawal dari kemampuan menampilkan inner beauty. Itu sebenarnya cantik. Dan make up yang benar adalah make up yang mampu memunculkan aura inner beauty kamu. Jadi nggak langsung berubah drastis, tapi dia benar-benar menampilkan diri kita juga. Seperti itu. Saya kira cukup untuk materi pada hari ini. Ya. Mari kita tutup kegiatan pelatihan yang pertama ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk para peserta pelatihan semuanya, pada saat Anda masuk ke ruangan ini tadi, mendapatkan ruangan rapi. Nah, setelah selesai kegiatan, mari kita rapikan kembali. Ya, meja-meja dirapikan, kabel-kabel, kemudian sampah-sampah dibuang ke tempatnya. Ya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diemin aja situ dulu. Waktunya Lebih 1,5 menit. lebih Satu lebih 1 menit ya. ya.